Keluarga Pak Jokowi hari ini setidaknya itu sudah sudah dianggap kayak ya udahlah biarin aja gitu kan. Inaya Wahid mau kritik apapun pas sampai ya udahlah diem aja. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa minggu terakhir ini kita sama-sama bisa menyaksikan bahwa kritik dan protes kepada keluarga Jokowi ini sangat luar biasa besar dan nampaknya sudah tidak bisa dihentikan atau dibendung lagi. Karena yang turun, yang menyampaikan itu bukan lagi soal netizen akun anonim gitu ya, bukan lagi soal orang awam yang tidak kita kenal, bukan lagi soal adik-adik mahasiswa yang tidak punya nama. Tapi nama-nama besar, tokoh-tokoh nasional itu ikut menyuarakan dan menyampaikan protesnya kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Bahkan para seniman di panggung-panggung besar itu juga menyampaikan kritik dan sindiran. Jadi ini terus berlangsung sekalipun RUU Pilkada sudah dibatalkan. Yang sebelumnya kita melihat ada tulisan Indonesia Darurat dan kemudian digunakan di beberapa konser yang terjadi di Indonesia gitu ya. Tapi ternyata setelah itu selesai gitu ya, karena sempat ada penolakan, ada panitia yang keberatan atau tidak mengizinkan para artis untuk memasang logo Indonesia Darurat gitu ya. Tapi setelah itu ternyata masih terus berlanjut dengan cara yang sangat luar biasa kreatifnya gitu. Bahkan slang dalam sebuah konsernya itu dia mengubah lirik lagu soal anak mami. Jadi memang ada lagu anak mami milik mereka gitu ya. Terus kemudian diubah tuh liriknya. Anak mami berdikari pergi pakai pesawat pribadi. Ini konser yang diadakan di Palu, Sulawesi Tenggara. Dan yang ajaib dari konser ini, semuanya teriak antusias sekali gitu. Ya, selain ini adalah pendukung Pak Jokowi gitu ya, yang sudah ikut terlibat dalam kampanye di Pilpres 2014 dan 2019 dengan konser dua jari yang begitu fenomenal waktu itu. Jadi kalau kemudian slang sudah menyampaikan kritik, ini kan berarti bahwa mereka memang sudah sangat-sangat kecewa dengan keluarga Pak Jokowi. Karena jarang-jarang gitu ya, slang kemudian menyampaikan kritik dengan begitu luar biasa jelasnya gitu ya di konsernya sendiri. Ya biasanya kalau cuma pernyataan-pernyataan media gitu ya, itu kan ya biasa kita dengar kadang-kadang. Tapi di sebuah konser sampai mengubah lagu, mengubah liriknya, ini sangat luar biasa. Dan yang bagi saya ini mengejutkan, ini muncul dari orang-orang yang sebelumnya tidak terlibat dalam politik atau tidak mau ikut campur dalam urusan-urusan politik nasional. Seperti yang tiba-tiba kemarin muncul dari konser Sal Priadi. Sal Priadi ini lagi populer yang lagunya berjudul Gala Bunga Matahari yang menanyakan kepada orang tuanya yang sudah lebih dulu meninggal dunia apakah di surga itu benar-benar ada aliran susu, air sungai susu dan sebagainya gitu ya. Nah, di tengah-tengah konser tiba-tiba muncul video Joy Purwoto. Sebelumnya saya udah nonton sih di Instagramnya dia atau di sosial media atau di WhatsApp itu kan memang beredar gitu ya. Jadi Joy Purwoto ini ngubah liriknya gitu, yang nyindir-nyindir soal Kaisang dan keluarga Pak Jokowi. Tapi kemudian video ini diputar di konser Sal Priadi. Untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Mungkinkah Bapakmu bantu aku. Tiba-tiba ditolong meski bicara dengan bahasa pribadi. Nah, kalau kita ngelihat gitu ya, para penonton yang begitu luar biasa antusias dan menyambut soal video Joy Purwoto ini, itu kan artinya masyarakat setuju dengan protes yang disampaikan oleh Joy Purwoto. Mereka setuju untuk menyampaikan satu protes atau kritik yang sama kepada keluarga Jokowi gitu kan. Ini kan ajaib sekali gitu.
Dan kemudian selain soal Sal Priadi, ada juga Inaya Wahid. Saya juga nonton video potongan-potongannya yang beredar di sosial media gitu ya. Saya nggak tahu ini terjadi di mana pertunjukan ini, tapi Inaya Wahid kemudian bercerita soal jet pribadi. Ini kan menunjukkan bahwa ini adalah pertunjukan yang cukup baru. Terus kemudian dia juga menyinggung soal pemimpin yang kurus tapi rakus, dan kemudian pemimpin yang menyesuaikan nama dari Joko ke Mulyono gitu. Untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Jet pribadi. Jet pribadi. Nggih didukani. lho, lah kula penguasa. Biasane penguasa iku mulus kering tapi kemudian rakus dadi buta. Ada juga pemimpin dulu namanya Joko. Sekarang ganti jadi Mul. Yadi, Mulyadi. Apa? Apa? Mbok pikir aku ngomong Mulyono ngono ya? Nah, jadi setelah konser Gigi dan Isyana Sarasvati dengan logo Indonesia Darurat, belakangan artis-artis kita atau musisi seniman kita itu juga masih terus melaksanakan kritiknya dari panggung ke panggung. Jadi di event-event offline yang biasanya jarang sekali ada kritik semacam ini kepada pemerintah, ini kemudian terjadi di berbagai daerah, di tengah-tengah masyarakat yang mungkin mereka awam, dan ini bukan acara partai, bukan acara kampanye atau pilkada, yang ini gak ada hubungannya dengan politik. Ini benar-benar murni acara mereka, konser dan panggung mereka, tapi di tengah-tengah itu mereka menyampaikan kritik yang sangat luar biasa kepada pemerintah. Dan ketika saya melihat ada banyak masyarakat yang tepuk tangan atau tidak ada orang yang berani protes atau keberatan dengan konten-konten yang mereka sampaikan di panggung-panggung seni ini gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa masyarakat setuju dengan itu gitu. Nggak ada tuh orang yang sorak hu atau protes gitu. Jangan gitu dong, harus hormati presiden. Nggak ada gitu. Semuanya tertawa, setuju dan tepuk tangan atas kritik-kritik yang disampaikan. Dan seingat saya, ini belum pernah terjadi di beberapa tahun sebelumnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan eranya SBY sekalipun, dengan cerita soal Hambalang itu gitu ya, yang kemudian sekarang jadi museum gitu kan, yang nggak dipakai itu. Tapi cerita atau protes dari kalangan artis atau musisi di panggung-panggung mereka tidak pernah terjadi semasif ini, sebesar ini. Terjadi berkali-kali di berbagai daerah, dan kemudian masyarakat setuju dengan semua kritik dan protes itu. Jadi kritik kepada Pak Jokowi dan keluarganya itu bisa saya simpulkan bahwa ternyata ini semua dirasakan oleh banyak orang, dan yang ajaib bagi saya adalah bagaimana para seniman seperti Inaya, kemudian Sal Priadi, Slank, Gigi, dan Isyana Sarasvati. Yang ajaibnya adalah bagaimana mereka bisa yakin bahwa konten penolakan atau kritikan kepada pemerintah itu berani mereka sampaikan, dan mereka sangat yakin sekali bahwa penontonnya semuanya akan sepakat dan setuju. Padahal kan secara survei, Pak Jokowi ini kan masih 80% katanya gitu ya. Harusnya kan mereka khawatir tuh. Harusnya mereka pikir-pikir tuh untuk menyerang pemerintah atau mengkritik Presiden Jokowi dan keluarganya. Tapi kemudian mereka seyakin itu dan menyampaikan kritik ini secara sangat-sangat luar biasa di panggung-panggung mereka. Jadi ini adalah sebuah pelajaran politik, pelajaran cerita demokrasi di Indonesia gitu. Bagaimana seorang presiden yang begitu dicintai rakyat awalnya kemudian bisa mendapatkan kritik yang sangat tajam dari berbagai kalangan, bahkan dari nama-nama besar dari orang-orang yang sebelumnya enggan atau tidak mau terlibat dalam politik. Jadi ini luar biasa, dan yang paling spesial bagi saya adalah Inaya Wahid gitu, karena setahu saya Inaya Wahid ini kan anak presiden gitu ya, anaknya almarhum Gus Dur. Dan anak presiden itu setahu saya dan keluarganya itu kan dijaga sama Pas Pampres gitu ya. Tapi berani menyampaikan kritik-kritik kepada penguasa ya, meskipun tidak menyebutkan nama secara langsung gitu ya. Tapi ini kan menunjukkan bahwa bahkan Pas Pampres yang ada di sana pun
nampak apa ya? Nampak oke aja. Oke lah, kalau pas pampres kan nggak boleh ikut kemudian terlibat dalam urusan sikap-sikap orang yang dia jaga. Tapi bagaimana Inayah kemudian bisa yakin bahwa pas pampres juga nggak akan ada masalah dengan konten-konten atau kritikan-kritikan yang dia sampaikan. Ini kan luar biasa gitu sebagai pas pampres itu atau orang-orang yang mengawal keluarga presiden gitu ya. Melihat ada salah seorang presiden yang masih berkuasa, yang masih aktif sampai sekarang, dan kemudian disampaikan kritik-kritik yang sangat keras oleh keluarga presiden yang lain, dan mereka harus terima itu saja gitu ya, harus tidak boleh bertindak di luar kewajaran. Ini kan menunjukkan bahwa ya keluarga Pak Jokowi hari ini setidaknya itu sudah sudah dianggap kayak ya udahlah biarin aja gitu kan. Inayah Wahid mau kritik apapun pas pampres ya udahlah diem aja. Kan ya gitu. Masyarakat yang sebelumnya kita pikirkan ini banyak sekali pendukung Pak Jokowi gitu ya. Yang katanya 80%, 70% puas dengan kinerja presiden, tapi di berbagai panggung ini tidak ada satupun orang yang menyampaikan protesnya. Ini kan artinya gitu ya, mereka mungkin sebelumnya mereka pendukung Pak Jokowi, mereka mungkin puas dengan bansos, pembangunan dan sebagainya, tapi melihat tingkah laku anak-anaknya, Kaisang, Gibran, Kahiyang dan sebagainya gitu ya, nampaknya mereka juga nggak setuju dengan apa yang keluarga ini lakukan gitu. Mungkin di satu sisi mereka memang mendukung, pernah mendukung, dan kemudian sekarang menyampaikan kritiknya yang sama seperti yang disampaikan oleh banyak orang. Jadi saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu, tapi kalau ngelihat dari kritik, arus kritik atau gelombang protes yang begitu luar biasa ini dari panggung ke panggung disampaikan oleh beragam kalangan, ini nampaknya keluarga Pak Jokowi harus berpikir ulang untuk bisa meredam dan bagaimana caranya agar setelah lengser 20 Oktober nanti itu tidak membahayakan keluarga mereka sendiri gitu. Karena bagaimanapun seperti yang kita tahu, Kaisang ada masalah jet pribadi, Kahiyang ada masalah Blok Medan, Gibran ada masalah Fufu Fafa atau pengakuan dari Rocky yang setiap Sabtu ada menteri datang ngasih uang, ngasih duit ke Solo gitu ya. Ini ada kasus yang sangat banyak sekali yang mungkin nanti setelah beliau selesai, Presiden Jokowi turun, jangan-jangan isu-isu ini, kasus-kasus ini dibuka semua kalau protes atau kritikan-kritikan dan penolakan yang terjadi sekarang ini masih terus berlanjut sampai beberapa bulan ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.